Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fikri Eka. Saya dari kelas SKMP 01 SKMP 002. Saya di sini ingin menjelaskan tentang eh, pengantar aplikasi yang berjudul Word dari pertemuan 1 sampai 21, sedangkan kita materi dibagi dua, yaitu Microsoft Word sama Microsoft Excel. Microsoft Word sampai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Yang pertama kita bahas dulu dari pertemuan 1. Bab 1 itu sistem komputer, pengenalan dari sistem komputer, yaitu menurut Fed System ialah gabungan dari suatu benda yang nyata atau set of things yang terdiri dari komponen-komponen atau bagian-bagian yang saling terhubung pada kesatuan atau unity untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Sistem komputer ialah suatu komponen yang saling terhubung untuk memproses data atau instruksi yang diberikan menjadi sebuah informasi. Pada setiap komponennya tidak bisa dipisahkan karena akan mengganggu atau tidak berfungsi sebuah sistem komputer. Maka komponen-komponen yang ada pada sistem komputer harus dalam keadaan baik agar bisa dioperasikan menjadi sebuah alat untuk pengolahan data atau informasi. Nah, berikut contoh komputer. Terdapat 3 elemen utama, yaitu hardware, software, sama brainware. Hardware atau perangkat keras sebagai inputan dan outputan. Software atau perangkat lunak sebagai aplikasi yang menjalankan sebuah instruksi dari inputan untuk menghasilkan sebuah output. Brainware atau pengguna sebuah pemakai untuk memberikan instruksi pada sebuah inputan. Nah, contoh dari hardware ini yaitu perangkat keras seperti CPU, terus kayak monitor, seperti itu. Kalau software itu perangkat lunak sebagai aplikasi. Contohnya kayak Microsoft Word, Chrome, Excel, PowerPoint, itu software perangkat lunak. Sedangkan brainware itu instruksi sebuah inputan atau otak dari sebuah sistem. Nah, di sini mengacu dari pengertian sistem komputer dijelaskan beberapa fungsi komputer, yaitu data inputan itu ada mouse, perangkat keras, keyboard, mic, kamera, pen, terus scanning. Nah, data outputnya itu ada printer, monitor, speaker, infocus, headset, sama ini apa namanya, kayak apa ya, kurang tahu ya kalau ini. Nah, seperti itu pengenalan komponen sistem komputer. Nah, ini contoh-contoh hardware, ada hard disk, SSD, monitor, printer, kamera, HP, tinta printer seperti ini, flash disk, motherboard, terus banyak bermacam-macam. Nah, lalu software aplikasi. Software aplikasi itu seperti yang tadi saya omongkan, ada Microsoft Office, Google Chrome, Media Player, dan sebagainya. Software tambahannya itu software ialah software yang berfungsi untuk kebutuhan pembuatan software, pemeliharaan software, atau melindungi data dari kerusakan hardware. Contohnya seperti kode editor, recovery data, backup data, dan sebagainya. Nah, ini brainware ini ialah user atau pengguna yang bertugas sebagai pemakai komputer. Brainware memiliki peran
Yang penting di antara ketiga komponen tersebut dikarenakan komputer tidak akan bermanfaat apabila firmware ini tidak ada. Tuh. Nah, ini bidang industrinya seperti contoh bidang komputer. Nah, lalu kita lanjut ke pertemuan kedua. Nah, pertemuan kedua ini kita membahas tentang software. Di kehidupan masyarakat ialah software atau perangkat lunak sering terdengar dalam kehidupan sehari-hari apalagi di zaman sekarang teknologi komputer sudah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Istilah tersebut semakin sering didengar dan dibicarakan karena peran teknologi internet dari sistem komputer yang mampu memberikan informasi yang bersifat offline menjadi online dan ditambah lagi akibat wabah virus corona di tahun 2019 yang menjalar ke seluruh penjuru dunia yang memaksakan masyarakat harus memanfaatkan teknologi dari sistem komputer sebagai pengganti mobilitas yang harus secara langsung menjadi tidak langsung yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus. Seperti itu. Nah, ini sudut pandang pertujuan. Contoh abstraksi komponen sistem komputer. Sistem operasi merupakan bagian dari komponen utama ada pada sistem komputer. Komponen lainnya yaitu hardware, software, dan firmware atau user. Seperti itu. Nah, jenis-jenis operating system OS. Adapun beberapa jenis sistem operasi yaitu DOS. Sistem operasi DOS, disk operating system ialah sistem operasi yang digunakan oleh pengguna komputer pada tahun 1980-an dengan menggunakan interface command line. Nah, seperti itu. Ini Microsoft Windows. Microsoft Windows itu versi di komputernya atau ya versi komputernya. Nah, ini contoh-contoh gambar dari Windows 1 sampai Windows 11. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 7, 8, 10, 11. Seperti itu. Nah, Windows 1 itu diluncurkan pada tahun 1985. Windows 2, Windows ini diluncurkan pada tahun 1987. Tanggal 9 Desember yang masih berbasis GUI. Windows ini sebagai evolusi dari Windows 1. Seperti itu. Nah, Windows 3 diluncurkan pada tahun 1990 di mana Windows ini mempunyai fitur game pertama Solitaire dan menjadi generasi seri ke-1 yang bertarung memasarkan Commodore Amiga sesama kompatriotnya yaitu Apple dengan iOS. Nah, Windows 3.1 merupakan evolusi dari Windows ketiga, di mana Windows ini sudah mendukung pengguna CR-ROM, font TrueType, dan penambahan beberapa game lain, Minesweeper. Nah, Windows 95 pada tahun 1995 pada tanggal 14 Agustus, Microsoft meluncurkan Windows terbaru yaitu Windows 95, di mana Windows ini menggunakan fitur Windows Explorer, penukaran dari File Explorer, Web Browser, Internet Explorer. Yang keenam itu Windows 98. Untuk Windows ini, Web Browser, Internet Explorer mempunyai versi terbaru yaitu Internet Explorer 4.0. Pada Windows 98 ini hanya menggunakan dari mulai publish-nya yaitu 25 Juni 1994 sampai dengan 19 Juli 2006. Seperti itu. Dan hari ini sampai Windows 11. Nah, Windows 11 itu sudah 10 diluncurkan. Microsoft kembali mempublish versi terbarunya yaitu Windows 11 pada tahun 2021 tanggal 5 Oktober, di mana pada sistem operasi ini diluncurkan untuk kegiatan multitasking dan mengizinkan
pengguna untuk membuka aplikasi yang ada di Android, laptop atau PC. Seperti itu. Lanjut kita ke pertemuan ketiga. Nah, pertemuan ketiga ini pengenalan dan dasar-dasar Microsoft Word. Nah, kita di sini sudah memasuki ke pengenalan Microsoft Word. Apa sih Microsoft Word itu? Microsoft adalah aplikasi software atau aplikasi untuk pengolahan kata pada produk Microsoft Word. Processing atau pengolahan kata berkaitan dengan pekerjaan atau aktivitas dapat dilakukan di Microsoft Word, seperti pembuatan dokumen, amplop, laporan, surat, dan pekerjaan lainnya. Seperti itu. Nah, menjalankan Microsoft Word itu seperti ini langkah-langkahnya. Yang pertama itu pojok kanan, pojok kiri bawah pilih dan klik button Start pada tampilan Windows. Yang kedua, lanjutkan pilih button Alt atau semua program. Kemudian pilih Microsoft Office dan klik atau pilih Microsoft Word. Nah, ini contohnya. Nah, di sini macam-macam menu bar dan fungsi yang pada Microsoft Word. Clipboard, paragraf, font, editing, dan style. Nah, kita langsung buka ke Microsoft Word-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini di sini ada beberapa bagian. Ada file ini untuk membuka suatu file yang ingin kita buka. Itu. Ada file, home, insert, design, layout, reference, my links, review, view, help, dan acrobat. Di sini home ini bertujuan untuk ada beberapa bagian, ada clipboard, font, paragraf, style, editing, Adobe Acrobat, add-ins. Font ini yang bertujuan untuk mengubah style kalimat di beberapa kolom. Nah, di sini ada beberapa kalimat, beberapa font, style font seperti itu. Nah, di sini ada bold. Bold ini bertujuan untuk kalimatnya supaya gede, tebal. Nah, ini kalimatnya menjadi tebal, yaitu menggunakan bold. Sedangkan ini italic ini, font italic ini supaya kalimat ini menjadi miring. Nah, yang ini itu underline berfungsi untuk menggarisbawahi suatu kalimat yang ada di bawah, seperti itu. Nah, ini font supaya style font size ya, ini untuk suatu kalimat ingin berapa sih fontnya, seperti itu. Nah, ini buat font size, yaitu mempergede supaya kalimatnya besar gitu. Nah, ini font kecil ini bertujuan seperti ini, misalnya kita pakai font kecil. Nah, ini kecil, nggak kayak seperti standarnya, seperti itu. Nah, ini clear all formatting itu menghapus ya. Kalau ini text effect and typography, ini untuk mewarnai sebuah kalimat tapi di pinggir kalimat, contohnya seperti ini. Nah, seperti itu. Ini mewarnai sebuah kalimat. Lanjut kita ke paragraf. Nah, paragraf ini ada paragraf elegant left, mid, ini center, ini elegant right, ini kiri, ini center, ini kanan, dan ini mid.
Oh, ini justify itu sejajar gitu kalimatnya. Nah, di sini ada bullet, numbering, sama multi level list. Nah, di sini saya akan memberikan contohnya. Nah, kalimat ini, kenapa saya memakai kalimat 1, 2, 3, sampai 4? Di sini saya bertujuan untuk contoh teknologi yang sering digunakan dalam pembelajaran. Kita di sini bisa memakai paragraf numbering, bisa numbering angka 1 Romawi atau ABC seperti itu. Contohnya, nah ini yang kedua, kita juga bisa membuat suatu kalimat bisa memakai bullet library. Nah, ini ada berbagai macam bullet ya, bullet stylenya, ada cantik list, ada titik doang, seperti itu contohnya. Nah, ini itu borders itu untuk membuat suatu tabel ya, kalau borders seperti itu. Lalu kita ke insert itu ada package, table, illustration, media, links, comments, header and footer, teks dan simbol. Lalu di desain ada dokumen formatting, ada page background, layout, ada package scope, paragraph, arrange. Di referensi ada table of content, footnotes, research, citation, dan bibliografi, captions, index, table of authors. Di my links ada create, start, my merge, write and insert field, preview result, finish. Di review ada proofing speech, accessibility, comments, tracking, change, compare, ink, OneNote. Di view ada views, immersive, dark mode itu buat ini ya, ini package-nya itu berubah menjadi putih. Nah, ini gelap. Tuh, ada package movement, ada show, zoom, window, macros, SharePoint, seperti itu. Di help ini ada help, itu Acrobat, ada grid PDF, and sharing, seperti itu. Nah, lalu kita lanjut ke pertemuan 4. Nah, pertemuan 4 ini kita pengenalan dasar-dasar Microsoft Word. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan, ada watermark, package color, package borders. Watermark ini berfungsi dapat menandai tanda atau ciri khas pada dokumen. Pemberian warna pada halaman dapat digunakan. Package borders menampilkan ukuran atau baris tepi, seperti itu. Nah, ini indent sama spacing. Indent itu memberikan pembatas pada tulisan. Kalau spacing memberikan jarak antar tulisan atas dengan tulisan bawah, seperti itu. Nah, di sini ada position, word text, bring forward, send backward, selection pen, hidden, group, sama rotate, seperti itu. Lalu kita lanjut ke pertemuan 5. Nah, di pertemuan 5 ini drop cap, balance, numbering, line spacing. Uraian materi balance numbering yang sudah saya jelaskan seperti tadi.
Pembuatan balet itu kita blok tulisannya pada halaman, klik balet, tentukan balet yang sesuai dengan selera. Seperti itu. Perubahan balet, blok tulisan. Nah ini nih contoh-contoh seperti tadi. Nah ini balet. Ini namanya balet. Itu. Lalu pembuatan koran. Pembuatan koran ini bisa contohnya seperti kita menggunakan arus margin, orientation, size, columns, breaks, line numbers, hyphenation. Contohnya, nah ini pembuatan koran. Pembuatan koran itu yang berjudul Perjalanan Pesawat yang 250 Gatot Kaca yang dibuat oleh almarhum B.J. Habibie. Itu salah satu penemuan B.J. Habibie. Di sini saya membuat penjelasannya. Kapan sih pembuatan pesawat dibuat oleh almarhum B.J. Habibie? Gitu. Ini cukup singkat. Nah, ini seperti itu contohnya. Lalu kita ke pertemuan 6. Nah, di pertemuan 6 ini kita pengelolaan tabel. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya Microsoft Word. Nah, kita cari di sini number kolomnya berapa, number kolom itu berapa kolom yang akan kita gunakan ya. Nah, seperti itu. Nah, ini tuh ketebalan dari pembuat ukuran garis. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke pertemuan 7 terakhir. Membuat surat otomatis dengan mail merge. Nah, penjelasan mail merge, pembuatan beberapa dokumen seperti surat undangan, sertifikat ID card, atau tanda pengenalan diri dan lain-lain, di mana mail merge di sini digunakan untuk penggunaan yang akan mencetak dokumen tersebut dalam jumlah yang sangat besar dan banyak. Seperti itu. Contohnya kita membuat sertifikat, tapi kita tidak ingin membuat sertifikat baru, tapi ingin membuat sertifikat yang sama. Nah, di situ kita tinggal mengubah namanya di dalam sertifikat itu. Nah, itu namanya mail merge. Begitu. Nah, dibutuhkan dua dokumen untuk melakukan pembuatan mail merge, di antara lain dokumen utama atau master file yang berbentuk Microsoft Word. Dokumen ini adalah dokumen master yang akan digunakan untuk pembuatan mail merge. Database penerima, yang kedua itu database penerima. Ini menggunakan database yang akan kita gunakan di dalam mail merge. Database ini bisa berupa file Microsoft Excel atau yang lainnya. Gunanya adalah kita akan ambil data atau penerima dari database, sehingga kita tidak perlu membuat penerima secara satu persatu. Seperti itu. Nah, kita langsung ke contohnya. Ya, seperti itu. Kalau kita
Nah, ini contohnya insert field nomor nama Microsoft Word. Berikan nama. Nah, nanti nama ini akan berubah sendirinya, lalu kita klik preview result gitu. Kita coba buka. Nah, ini contohnya bisa berubahnya nama. Nah, di sini ada nama saya, Alfredo Baijudin. Nah, ini namanya mail marriage. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya, dari penjelasan dari pertemuan 1 sampai 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.